Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semua, baik teman-teman intern Akatama dan juga seluruh stakeholder Akatama dan juga peserta umum di acara Arkatama Talk dengan tema Design Handoff, Creating a Better Experience for Designer and Developer. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat berkumpul di acara hari ini. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Hasanun Naseh MKOM selaku CEO dari PT Arkatama Multi Solusindo, beserta jajaran dan mentor-mentor semua, dan juga teman-teman intern Arkatama yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, acara pertama sebelum masuk ke sesi penjelasan dari materi, marilah kita buka acara ini dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan dari CEO PT Arkatama Multi Solusindo kepada Bapak Hasanun Naseh MKOM. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya jelas ya, Mas? Siapa ini tadi? Mas Rizal, Pak. Jelas. Mas Rizal. Aman. Oke. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya, karena baru dari musola ini tadi. Belum staycation di depan laptop gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman magang maupun tim internal, kali ini Arkatama Talk kembali digelar ya dengan pemateri dari UI UX designer seperti itu. Nah, meskipun tidak berkorelasi dengan posisi masing-masing, tapi kegiatan Arkatama Talk ini bersifat wajib. Dan tidak ada salahnya kita menambah ilmu pengetahuan. Jadi saya pesan ke teman-teman baik di tim DMT ya, apalagi tim DT developer tim, agar memperhatikan dan juga menimba ilmu dari Mas Raffi, Mbak Dela, dan pemateri-pemateri lainnya. Ini adalah ajang sharing bagi kalian untuk bertukar ilmu pengetahuan dari satu person ke person lainnya, seperti itu. Nah, kegiatan ini bersifat wajib ya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman, bersifat wajib dan wajib diikuti oleh seluruh peserta, seperti itu. Mungkin itu saja Mas Rizal ya, sambutan dari saya supaya tidak lama-lama, dan saya juga tidak sabar menunggu materi yang sangat luar biasa dari para pemateri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baik. Sama-sama Mas. Ya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita sebentar lagi akan masuk ke acara inti dari Arkatama Talk kali ini. Arkatama Talk kali ini membahas seputar UI UX. Nah, lebih tepatnya pada proses design handoff. Di Arkatama Talk kali ini juga ada dua materi yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada dari Mbak Delaiza, dan juga yang kedua itu ada dari Mas Rafli. Nah, Mbak Dela dan Mas Rafli sendiri merupakan peserta magang di bagian UI UX di Arkatama sendiri.
Nah, nanti Mbak Dela dan Mas Rafli akan men-share seputar gimana sih proses penyerahan pekerjaan orang desainer kepada developer. Akhirnya untuk teman-teman semua bisa dapat insight baru ataupun bisa menyerap pengalaman dari Mbak Dela dan juga Mas Rafli, ataupun mungkin dari teman-teman semua yang ingin berniat untuk shifting ataupun masuk ke dunia UI UX bisa mendapatkan tambahan referensi. Nah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Kita bakal langsung masuk ke pemateri pertama, yaitu Mbak Dela. Halo Mbak Dela, apa kabar? Halo Mas Rizal, ini baik nih. Gimana nih Mas Rizal kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Mbak Dela, persiapannya aman? Oke, alhamdulillah aman nih. Oke. Semoga lancar ya mempresentasikannya. Amin, amin. Oke. Mungkin bisa langsung ke slide materinya. Oke, baik Mas Rizal, terima kasih. Oke, aku sambil mempersiapkan, aku sambil kenalin lebih lanjut tentang Mbak Dela ya. Oke, boleh. Oke, buat teman-teman semua, Mbak Dela sendiri seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya dan sudah menekuni bidang UI UX itu udah lama ya. Adapun beberapa pengalaman pekerjaan yang sekarang di PT Arkataman Multisolusindo sebagai intern UI UX designer dan juga sebelumnya di Alga Kreatif Digital Creative and Agency sebagai UI UX web designer. Nah, adapun beberapa proyek yang udah pernah dihandle sama Mbak Dela sendiri itu ada KMI Expo 2021 dalam pembuatan website itu sebagai UI UX web designer. Selanjutnya ada ilustrator di BCC Dover website. Selanjutnya ada Panderman Hugh Villas website sebagai UI UX web designer. Nah, mungkin masih banyak lagi pengalaman Mbak Dela. Itu dari pengalaman itu bisa di-share gimana kiat-kiat Mbak Dela sendiri sebagai seorang UI UX designer. Mangga, Mbak Dela dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Aku izin share screen ya. Oke. Nah, izin konfirmasi apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman, karena tadi sudah dipersilahkan sama moderator, sama Mas Rizal gitu ya. Aku mulai nih materinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mulai materinya, yakni materi Creating a Better Experience for Designer and Developer. Yang subnya adalah During Design. Kenalin dulu, nama aku adalah Liza sebagai UI Designer Intern di PT Arkatama Multisolusindo. Gitu ya teman-teman. Kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, di sini ternyata ada 3 pembahasan nih teman-teman. Ada pembahasan pertama yakni ada during design, terus ada hand off dan after hand off. Karena aku kebagiannya during design, nanti hand off sama after hand off-nya bakal dibahas sama Mas Rafli. Gitu. Nah, sebelum menuju ke fase during design ini, teman-teman pastinya yang belajar UI UX atau teman-teman lain nih developer atau teman-teman lain yang mungkin pernah belajar mengenai design thinking gitu ya. Pasti pernah ngeliat nih fase-fase ini ya, fase empathize, define, ideate, prototype, test, implement dan lain sebagainya gitu ya. Dan di mana sih fase during design itu? Fase during design itu ternyata ada di fase prototype nih teman-teman. Oke, langsung aja next. Nah, di during design itu adalah tahap di mana desainer merancang dan membuat prototype dari sebuah produk. Nah, di sini tuh dimension prototype gitu ya. Jadi prototype itu apa sih gitu. Nah, prototype itu merupakan kalau gambaran kasarnya itu seperti blueprint gitu ya teman-teman. Seperti produk yang hampir jadi atau produk yang setengah jadi gitu ya, mendekati final product. Nah, di during design itu dibagi lagi nih fasenya, dibagi jadi 4, ada 1 wireframing, terus low fidelity prototype, ada high fidelity, kemudian ada high fidelity prototype. Nah, perbedaan atau perbandingan di antara ini tuh apa sih, fase-fase ini tuh apa sih gitu ya.
Wireframing itu fase di mana kita bikin sketsa nih teman-teman. Kita bikin sketsa itu bisa sketsa manual, terus sketsa digital, itu juga bisa ya. Mungkin kalau manual itu biasanya pakai pensil, terus di atas kertas gitu ya. Terus biasanya itu dinamain itu paper prototyping atau paper wireframing gitu ya. Terus kalau yang digital itu mungkin bisa pakai Figma, terus pakai FigJam itu bisa ya, terus ada yang lain dan lain sebagainya gitu ya buat bikin wireframing gitu. Terus ada low fidelity prototype nih. Jadi di sini tuh disebutkan ada low terus ada high gitu ya. Terus apa bedanya? Nah, kalau low fidelity ini dari sketsa yang kita buat di wireframing itu dibikin interaksi gitu di dalamnya. Kita bikin apa ya namanya? Kayak flow gitu loh. Kita bikin flow di dalamnya terus nanti ketika kita bikin beberapa page gitu ya, bikin beberapa halaman sketsa gitu ya. Nanti kita kasih interaksi gitu di dalamnya sehingga bisa dibuat suatu apa ya namanya flow, bisa dijalankan gitu. Lalu di sini ada high fidelity nih. High fidelity itu apa? Jadi high fidelity itu hasil sketsanya kita kasih color, kita kasih jenis font gitu ya, biasanya pakai Poppins gitu ya. Favorit teman-teman tuh Poppins gitu. Terus ada lagi yang namanya tuh komponen-komponen lain seperti button dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu di sini ada high fidelity prototype nih. Nah, high fidelity prototype itu mock-up yang ada di high fidelity yang udah kita kasih color gitu ya, udah berbentuk hampir menjadi produk jadi gitu ya. Udah bisa kita lihat nih visualnya, oh cantik nih, mock-up-nya cantik gitu ya. Nah, nanti di prototype ini kita bikin interaksi, nah nanti bisa dijalankan gitu teman-teman. Nah, di dalam fase prototype ini, fase doing design ini, UI designer mengonversi wireframe menjadi mock-up untuk membuat high fidelity prototype, seperti produk yang hampir jadi atau ini ya prototype gitu. Nah, jika di dalam suatu perusahaan itu mempunyai desain sistem, maka desainer itu bisa pakai UI component library buat bikin high fidelity, karena tadi ya high fidelity itu berupa mock-up, berupa sketsa, terus kita kasih color, kita kasih button, kita kasih dan lain sebagainya, terus jadinya cantik gitu ya teman-teman, bisa jadi berupa aplikasi yang hampir jadi. Nah, itu kita bisa pakai UI component library dari design system. Nah, design system itu apa sih? Ternyata bukan cuma apa ya, bukan cuma sistem sehari-hari kita gitu ya yang punya sistem. Dan ternyata desain itu juga punya sistem gitu teman-teman. Nah, design system itu adalah sebuah standar, set of standard to manage design at scale gitu. Untuk memanage, untuk mengatur desain by reducing redundancy. Nah, di sini dimension reducing redundancy. Mengurangi redundansi di dalamnya gitu. Mengurangi redundansi yang ketika digunakan itu akan membuat suatu shared language gitu. Di sini dimention lagi nih language, bahasa gitu ya. Loh, di desain sistem kok ada bahasa gitu ya. Kenapa nih? Dan ternyata, nah nanti kita bakal bahas nih ternyata ada desain sistem itu ada language di desain sistem. Dan tujuannya dibuat desain sistem ini itu untuk menjaga visual konsistensi gitu ya teman-teman. Across different pages and channels. Jadi misal kalau teman-teman bikin mock-up gitu ya di high fidelity, pastinya kan button-nya tuh ada yang persis tuh, button A, button B gitu ya, button C. Nah, ini dijelaskan sama Kak Teres Vincent dan itu tahun 2021 seorang senior user experience specialist di Nielsen Norman Group. Pasti teman-teman juga sudah familiar ya sama Nielsen Norman Group karena biasanya teman-teman baca-baca artikel nih di websitenya Nielsen Norman. Nah, ini salah satu contoh dari desain sistem nih, teman-teman. Di sini disebutkan kalau ada carbon design system. Nah, punya siapa nih carbon design system? Punyanya si IBM. Nah, jadi IBM ini perusahaan yang itu ya, yang punya superkomputer itu juga punya desain sistem nih, teman-teman, untuk membuat sistem mereka. Sistem untuk membuat sistem gitu ya. Nah, di sini disebutin kalau ada guidelines, terus ada components, terus ada usage-nya, ada style, dan bahkan ada ini ya, ada code. Nah, tadi sudah di-mention ya, ada language gitu ya, share language. Dan ternyata share language itu bahasa yang digunakan untuk
berkomunikasi antara developer bersamaan dengan desainer gitu. Jadi desain sistem itu nggak melulu isinya tentang UI library, tapi ternyata isinya tuh juga ada kodenya gitu teman-teman. Nah, terus kita bisa lihat nih ada salah dua contoh lagi, salah dua gitu. Ada Atlassian Design System. Ini Atlassian itu yang punya itu ya, yang punya Jira sama yang punya Trello nih teman-teman. Ini biasanya pakai Trello ya kalau buat manage project-nya atau manage apa sih ya tugas-tugas dari kampus gitu ya, biasanya pakai Trello gitu. Nah, di Atlassian ini itu disebutin ada brand, terus ada foundation, ada konten gitu ya di navbarnya ini ya. Ada brand, terus foundation, ada konten. Nah, nih, desain sistem itu juga mencakup brand, teman-teman. Jadi, desain sistem itu juga menggambarkan brand dari company-nya gitu ya, dari Atlassian ini gitu. Nggak melulu UI library, terus nggak kode aja yang bisa digunakan berkali-kali, itu nggak itu aja, tapi mereka itu juga menggambarkan gitu ya. Memberi sistem kepada brand mereka gitu. Ketika nanti kalau desain sistem itu digunakan sama orang lain gitu. Terus ada components, nih components ada avatar, ada badge, banner, terus button, checkbox, dan lain sebagainya gitu. Terus di sini juga ada examples cara penggunaan si checkbox ini, terus ada code, ada usage-nya. Terus di sini ada tombol dari sandbox nih teman-teman developer biasanya mungkin ini ya sudah familiar sama sandbox, kode sandbox. Nah, di sini disebutin kalau kurangnya konsistensi itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah gitu, teman-teman. Di sini salah satunya ada user bingung. Misal nih kalau kita bikin suatu aplikasi gitu ya, terus di halaman A gitu ya, di halaman A ada button A gitu ya, ada button A yang namanya itu button selanjutnya, terus buttonnya ini warnanya hijau gitu ya. Nah, di halaman B itu button selanjutnya ini warnanya biru gitu. Nah, ini kan juga membingungkan user gitu ya. Tadi buttonnya hijau buat lanjutin, kok sekarang di halaman B setelah ngeklik lanjutin gitu ya, lanjutin di tombol yang hijau tadi, kok di sini di halaman B tombolnya warna biru gitu ya. Nah, pasti itu bakal membingungkan user kalau kita inkonsisten dalam membuat suatu komponen gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Terus proses desain itu lambat. Ketika ini ya ada contoh nih, di sini ada gambar ini grupnya ini teman-teman kalau pakai Figma ini biasanya ada grup 1, 2, 3 ya. Nah, ini kok sampai 1 miliar ini gimana nih? Ada yang ngubah atau ada yang gimana nih kok sampai 1 miliar nih teman-teman yang bikin nih gimana ya? Nah, ternyata kalau misalkan nih bayangkan ya teman-teman bikin grup, terus di dalam grup itu ada komponen-komponen lain ya, misalnya ada teks, terus ada apa gambar gitu, ada image. Nah, ini nanti kalau misalnya ada perubahan gitu gimana teman-teman? Jadi teman-teman ngubahnya sampai 1 miliar kali gitu ya. Kalau misalkan klien pengen Mbak ini tombolnya minta tolong dirubah dong jadi warna biru gitu ya. Nah, ternyata kita harus ngubah nih satu-satu tombol itu tadi yang udah kita bikin sampai 1 miliar itu tadi ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari inkonsistensi. Lalu di sini proses development lambat gitu ya, proses development lambat karena sejatinya developer itu mungkin kalau lagi proses desain proses itu kan mereka menunggu ini ya, menunggu mockup dari desainer nih. Kalau misalkan developer itu kelamaan nunggu mockup dari desainer yang ini tadi yang grouping-nya sampai 1 miliar ini kan kasihan juga ya developer. Nah, itu bakal menghambat proses kerja mereka, terus memakan waktu mereka yang seharusnya mereka buat untuk ngoding. Udah ngoding susah pula ya, disuruh nunggu lama gitu. Nah, itu salah satu contoh masalah yang mungkin disebabkan oleh kurangnya konsistensi gitu ya. Terus ada ini ya, susah onboarding. Karena ini ya, teman-teman kalau misalkan kerja di suatu company itu ya, pasti company itu punya brand kan. Nah, dan di sini brand-nya itu nanti brand ini bersifat bersifat iterasi itu, bersifat digunakan bersifatnya itu maksudnya berjalan gitu ya. Brand itu berjalan sesuai kebutuhan, sesuai zaman atau sesuai apalah gitu ya. Pokoknya berjalan gitu ya sifatnya dan nanti bakal digunakan sama generasi selanjutnya nih.
Kalau misalkan ada karyawan baru atau misal ada junior UI UX designer yang baru gabung di company tersebut, kan pastinya mereka itu belajar dulu kan, belajar brand-nya. Nah, pasti kalau kita kurang konsisten dalam brand kita, itu pastinya nanti bakal menyusahkan proses onboarding ini gitu. Oke, next. Nah, di sini tuh disebutin ya teman-teman kalau ada hasil riset dari UX Pin, State of the Enterprise UX. Nah, jadi di sini UX Pin itu mereka melakukan suatu riset mengenai challenge, mengenai masalah apa ya yang mereka currently face gitu ya, sedang dihadapi oleh mereka ketika mereka itu melaksanakan sebuah UX process. Nah, ternyata mereka itu mengatakan bahwa di sini 60% ya, hampir 60% itu mereka permasalahannya ada di improving UX konsistensi gitu. Nah, di sini answer-nya sampai 3.157. Nah, di sini yang paling atas sendiri itu improving UX konsistensi. Lagi-lagi konsistensi ya teman-teman. Karena memang ketika kita membuat suatu produk itu kita membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita memangkas waktu, memangkas biaya demi business goals yang dilaksanakan di company itu kan mungkin harus diselesaikan gitu ya teman-teman. Nah, jadi gimana caranya agar meminimalisir inkonsistensi itu tadi? Ternyata 69% dari 3.157 answer itu tadi ya teman-teman, enterprise team itu menggunakan desain sistem seperti company Salesforce, terus IBM, Airbnb, dan Atlassian. Mereka menggunakan desain sistem untuk mengurangi inkonsistensi dalam mendesain suatu produk. Nah, di sini itu ada elemen dari desain sistem, teman-teman. Di sini itu memang desain sistem itu isinya ya UI library gitu. Tapi memang desain sistem itu bukan hanya sekedar satu kali aja, misal satu hari doang gitu ngerjain desain sistem itu nggak mungkin teman-teman, karena memang desain sistem itu seluas itu gitu, dan banyak yang berkecimpung di dalamnya. Itu salah satunya mungkin ini ya, contohnya di IBM gitu. Di IBM itu ada grup, ada tim data visualization yang mengerjakan desain sistem. Ada tim desain sistemnya aja. Nah, di sini juga ada yang posisinya sebagai Angular technical lead gitu ya. Ada yang software developer, bahkan ada project manajernya. Terus ada IBM design principle. Nah, bahkan di sini tuh mereka juga berdiskusi gitu ya. Tim-tim krucil ini tuh mereka tuh berdiskusi bersama CEO mereka gitu. Untuk apa? Untuk berdiskusi mengenai brand, berdiskusi mengenai desain sistem yang bakal yang bakal menunjang brand mereka gitu, menggambarkan brand mereka. Nah, pastinya mereka itu pasti mempunyai keputusan tersendiri ya bagi CEO, terus kemudian posisi-posisi yang lain gitu ya. Oke, terus next. Nah, di sini juga ada repository nih teman-teman. Mungkin tadi UI library itu masuk ke ini ya, design resource. Nah, di design resource itu mungkin ada yang mobile components, terus ada yang web components, karena kalau kita mendesain suatu produk, misal website gitu ya, pasti nanti ada breakpoints-nya nih, ada layout khusus untuk screen HP, screen laptop, terus screen PC gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti diatur di yang namanya desain sistem ini gitu. Terus di konten nih ada inclusive language, terus ada language dan grammar, bahkan language sama grammar pun itu diatur di konten gitu, diatur di desain sistem, karena beberapa company besar itu mungkin target marketnya udah mendunia gitu ya teman-teman. Jadi mereka harus bisa mengatur language sama grammarnya, bahkan dari copywriting-nya sekalipun, karena memang copywriting itu elemen yang paling penting ya, salah satu elemen yang paling penting dalam mendesain suatu produk. Terus di sini juga ada ini sih, ada instalasi gitu ya teman-teman. Ada instalasi menggunakan NPM or Yarn, karena desain sistem itu juga bakal digunakan sama developer, terus bakal digunakan front end, digunakan sama back end gitu ya. Karena memang isinya bukan buat desainer aja, tapi semuanya elemen yang ada di dalam company tersebut. Oke, next.
Karena desain sistem itu dibuat untuk change, dibuat untuk perubahan dan companies itu mengetahui perubahan yang mereka butuhkan gitu ya. Dan di sini desain sistem itu ketika digunakan itu mengapa menggunakan desain sistem gitu ya. Dan pertama proses desain dan development itu lebih cepat ya. Karena memang itu tadi ya tujuannya desain sistem itu dibangun untuk perubahan, dibangun untuk komponen-komponen di dalamnya itu bisa digunakan secara berulang kali gitu, memudahkan mereka sebagai desainer dan developer. Terus yang kedua nih lebih fokus pada problems daripada berkecimpung di cara mendesain UI components gitu ya. Nah di sini kan biasanya kalau misal nih di PT Arkatama gitu ya. Nah di PT Arkatama itu clients-nya problems-nya ini nih, problems-nya yang harus diselesaikan ini. Nah sebagai UI UX designer maupun developer kan mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan problems yang dialami sama usernya gitu. Mereka akhirnya lebih fokus sama problems daripada menelaah semua komponen yang harus digunakan gitu. Terus yang ketiga ada design language untuk desainer dan developer. Tadi sudah di-mention di desain sistem itu ada share language yang bakal digunakan desainer dan developer untuk berkomunikasi. Keempat itu untuk menjaga konsistensi visual dari produk. Memang benar konsistensi visual dari produk itu harus dijaga agar user itu yang menggunakan tidak kebingungan gitu. Karena memang salah satu target utama kita membangun suatu produk adalah agar user tidak kebingungan, memudahkan user gitu ya. Terus 5 nih, educational tool untuk junior level designer tadi ya, untuk educational tool untuk memperkenalkan brand kita ketika ada junior level designer, terus junior level yang lain gitu ya, yang masuk dari dalam company gitu. Nah, di sini alasan desain sistem tidak digunakan. Mengapa desain sistem tidak digunakan? Karena satu, membutuhkan banyak waktu, biaya, dan dedikasi dari tim. Karena sifatnya berjalan terus, sifatnya tidak statik gitu ya. Jadi dibutuhkan banyak waktu, biaya. Dan bahkan kemarin itu aku riset itu teman-teman, di USA itu desain sistem lead gitu ya. Dari sebuah company besar di USA itu gajinya itu hampir dari 1,5 M teman-teman per tahun gitu ya. Bayangkan itu lead-nya doang. Kalau kerucil-kerucilnya itu bagaimana ya, teman-temannya lead-nya ini gimana gitu ya, timnya dari lead-nya itu gimana ya gajinya. Nah itu salah satu contoh mungkin desain sistem itu memakan banyak biaya. Terus dedikasi dari tim. Kalau misalnya timnya nggak berdedikasi mengerjakan desain sistem itu, nanti bahkan malah ini ya bikin pekerjaan ini nggak selesai-selesai, yang harusnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu ya, tapi malah ini ya, malah ngaret nih, malah nggak selesai-selesai gitu. Terus yang kedua nih membutuhkan waktu untuk mengajari tim dalam penggunaannya. Kayak tadi ya ada junior level designer yang baru masuk company harus diajarin. Terus kalau memang desain sistem ini baru gitu ya, meskipun kita sudah senior di dalam company itu mungkin baru bikin desain sistem gitu ya. Nah pasti membutuhkan waktu ya untuk mengajari tim, untuk berkolaborasi dengan tim ketika membangun sebuah sistem. Terus yang paling krusial ketika tidak menggunakan desain sistem itu adalah one of creation atau static product gitu ya teman-teman. One of creation itu maksudnya project ini gitu ya. Misal suatu website ini tidak memerlukan perubahan di nantinya. Di mana kita tahu website ini tuh nggak mengalami perubahan gitu. Di fase empathize, fase define, dan fase ideate gitu. Karena sebelum desain itu kita pasti melakukan riset terlebih dahulu. Melakukan pendefinisian problems dari apa yang dialami sama user, terus apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Nah, karena tadi desain sistem itu digunakan, jadi pasti ada caranya dong, cara penggunaan dari desain sistem itu. Nah, di sini ada 3 penggunaan ya teman-teman. Ada adopt, adapt, sama create. Adopt ini maksudnya gimana? Adopt ini maksudnya kita mengadopsi desain sistem yang udah ada gitu ya. Dari berbagai desain sistem yang udah ada nih, kita pakai. Karena biasanya desain sistem itu seperti N-Design itu open source ya teman-teman. Jadi kita bisa berkontribusi di dalam desain sistem itu ataupun menggunakan desain sistem itu. Tapi mungkin mereka ada
aturan-aturan atau guidelines yang mungkin harus dipatuhi ketika kita mengadopsi suatu desain sistem. Jadi nggak semata-mata kita ambil gitu ya, kita contek terus kita akui sebagai brand kita, itu nggak boleh ya teman-teman gitu. Terus ini, memang mengadopsi itu low cost ya teman-teman, tapi low brand differentiation gitu. Karena memang cuma mengadopsi gitu, hanya mengadopsi desain sistem yang sudah ada. Jadinya less customization dong, jadinya mungkin ada itu tadi ya, aturan-aturan yang harus dipatuhi, mungkin ada beberapa komponen yang nggak boleh diganti, atau mungkin brand ini tuh harus dicantumkan dan lain sebagainya gitu ya. Kasarnya seperti copyright gitu loh teman-teman. Terus ada ini di tengah-tengah adopt sama create nih, ada adapt. Adapt itu maksudnya kita mengambil di tengah-tengah itu ya. Misalkan nih contohnya ketika ada seseorang yang menjual desain sistem nih, kita bisa beli desain sistem itu misalnya harganya $100 gitu ya teman-teman. Nah itu kan nggak semahal kalau kita create ya. Kalau create itu mungkin sampai miliaran teman-teman, karena memang desain sistem itu nggak semurah itu ya kalau di luar negeri gitu. Kalau di dalam negeri pun mungkin karena company-company besar seperti Gojek, Shopee, OVO dan lain sebagainya itu masih belum mempublish desain sistem mereka, jadi diperlukan riset internal gitu ya, masih belum ada sih mereka. Terus ini ya, create itu lebih high cost, lebih mahal, terus more customization sama high brand differentiation. Mungkin company-company ini itu seperti company-company besar itu memilih untuk create ya teman-teman, karena mereka mempunyai brand. Nah, brand ini itu fungsinya untuk menjual. Biasanya kan mereka company itu ada yang menjual suatu produk ya. Karena ingin diminati sama customer, itu pasti mereka bikin brand yang membedakan dari brand company lain gitu. Bukan semata-mata untuk gengsi ya teman-teman, karena desain sistem ini fungsinya itu tadi ya, untuk memudahkan desainer sama developer ketika berkolaborasi, itu sih intinya ya. Nah, kita langsung jump in aja ke create a design system gitu. Pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita membuat suatu desain sistem? Ternyata ada audit components nih teman-teman. Kalau misalkan di ini ya, di PT Arkatama kemarin ada task bikin ini ya, redesign website yang udah ada. Nah, kemarin itu aku bikin suatu components audit untuk mengaudit komponen-komponen apa yang ada di website sebelumnya gitu. Nah, ini aku kelompokkan berdasarkan section dari halaman itu. Misalkan di halaman home, terus ada section hero gitu ya. Hero itu biasanya ada ini ya, ada banner gitu ya, welcome apa gitu ya biasanya tuh kalau di website-website gitu ya. Nah, itu aku kelompokkan biasanya ada ininya, ada header-nya, terus ada paragraf, ada image. Nah, di sini ada button-button nih. Kenapa ini button-buttonnya itu lebih banyak gitu ya, teman-teman? Ada button, terus text only, slash big, slash primary gitu. Ini aku lebih rinci, teman-teman. Aku lebih definisikan lebih rinci agar nanti ketika pengelompokan itu lebih rinci juga gitu, nggak bingung gitu ya. Ini tuh button apa, ini tuh button apa. Nah, itu bisa kita ketahui dari audit ini tadi. Gitu. Nah, fungsinya untuk mengetahui komponen-komponen apa yang digunakan di website sebelumnya, serta fungsinya gitu. Nah, di sini juga kita tahu nih, gambaran konsistensi desain. Lagi-lagi konsistensi desain ya teman-teman, karena memang konsistensi desain itu penting ya, elemen yang penting dalam mendesain suatu produk gitu. Kita jadi mengetahui gambaran konsistensi desain, ada yang button yang perlu dirubah atau tidak, kemudian ada komponen lain yang harus dirubah gitu. Oke, next lanjut ke riset desain sistem lainnya. Kenapa harus riset lagi, Kak? Kenapa? Karena memang riset itu penting ya, teman-teman, karena memang desain riset itu best practice gitu ya, best practice dalam mendesain suatu desain sistem gitu. Jadi kita itu mengetahui bagaimana struktur dokumentasi dari desain sistem yang udah ada dari company-company besar gitu ya. Cara mereka mengorganisir kontennya tuh bagaimana sih? Cara mereka mendokumentasinya tuh bagaimana sih? Nah, kalau ini kemarin itu aku riset desain sistem dari beberapa company seperti Apple, IBM, Endesign, Atlassian itu ada yang open source. Nah, di sini kita jadi tahu kan di mana
desain sistem yang bisa kita gunakan ataupun yang tidak bisa kita gunakan, yang bisa kita apa itu namanya contek terus kita apa itu namanya kita contek terus kita edit-edit lagi gitu ya teman-teman, karena memang nggak boleh ya mencontek terus tuh nggak boleh. Jadi kita harus sedikit apa namanya sedikit mengeditnya gitu biar biar menggambarkan brand kita itu bagaimana sih gitu. Terus ada installation guide, ada components guide-nya, ada copywriting-nya. Di sini kenapa Gojek kok banyak yang kosong ya, karena mereka belum mempublish desain sistem mereka. Yang dipublish cuma desain principles mereka gitu. Terus ada example-nya, ada usage-nya, terus ada library apa yang mereka sediakan gitu ya. Ternyata ada yang pakai Figma, ada yang pakai Sketch gitu ya kalau teman-teman pakai Mac gitu ya. Ada yang pakai Adobe XD, bahkan ada yang masih pakai Photoshop nih teman-teman. Contohnya IBM itu menyediakan yang versi Photoshop, terus ada yang menyediakan versi Axure gitu ya. Oke, next ini membuat list components and design tokens. Jadi kenapa kita harus membuat list, mendaftar gitu ya, mendaftar komponen yang harus kita desain gitu. Nah, tujuannya ini itu untuk memudahkan kita nanti kalau misal kita mengerjakan suatu desain sistem, itu pastikan membutuhkan apa ya namanya project itu ya, project yang harus di-manage gitu loh teman-teman, biar kita itu mudah ketika mengerjakan sesuatu gitu. Nah, di sini aku kelompokkan berdasarkan desain token sama komponen list. Jadi apa sih desain tokens itu? Desain tokens itu styling specific variables. Ya, biasanya isinya itu color, layout, terus typography, terus apa ya, spacing gitu ya. Yang menggambarkan variabel-variabel gitu ya, styling specific variable. Terus ada komponen list nih, di sini ada komponen list berupa banner, terus button, card, carousel dan lain sebagainya. Nah, di sini juga aku sediakan statusnya biar ini ya kita tahu nih kalau misalkan dokumentasi kita ini dibaca sama teman-teman itu ya, dibaca sama misal kita berkolaborasi bersama UI UX lainnya ketika mendesain desain sistem itu kita tahu nih bagian mana yang on progress, bagian mana yang on review, bagian mana yang done gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ini kita kelompokinnya berdasarkan apa? Kita tahu komponen yang harus kita buat itu dari apa? Ya dari komponen audit tadi, terus hasil desain sistem risetnya tadi. Semester 6-7. Gitu. Nah, next ini mendesain desain sistem. Membuat komponen yang ada dalam list tadi itu di tools yang udah ada gitu. Tools yang digunakan dalam company kita gitu. Misalnya Figma, terus misalnya Sketch gitu ya, misalkan Adobe XD gitu. Nah, di sini ketika kita mendesain suatu desain sistem, ini disebutkan sama Kak Rebecca Costa ya, in-house CEO manager di dalam artikelnya itu beliau itu menggunakan metode untuk mendesain desain sistem itu yakni metode atomic design gitu. Jadi pertama-tama itu ini ya metode ini itu dikenalkan sama yang namanya Brad Frost. Jadi Brad Frost ini beliau itu seorang CSS master ya dan menulis artikel ya menulis metode ini ya atomic design itu tahun 2013 jadi sudah lama ya teman-teman. Nah, ini atomic design itu kita mulai mendesainnya itu dari atom, teman-teman. Dari atom tuh apa? Jadi, misal kita punya button. Nah, button itu namanya atom. Terus ada yang namanya radio button gitu ya, radio ini. Terus ada checkbox. Nah, itu termasuk atom ya, teman-teman. Dari yang kecil-kecil dulu, dari yang kerucil-kerucil dulu nih kita desainnya. Terus kita kelompokkan, kita tambah-tambahkan nih. Seperti ini ya, di sini ada card yang isinya ada header-nya, survey question, terus ada option 1, ada option 2, ini ada radio button-nya nih, terus ada proximity principles-nya, terus ada white space. Nah, ini itu merupakan suatu contoh dari molekul, dari kumpulan-kumpulan atom itu disebut molekul. Kayak kita kalau belajar IPA itu lah ya teman-teman. Manusia itu dikelompokkan dibangun dari apa gitu ya, dibangun dari apa ya namanya? Ya gitulah dari molekul terus organisme gitu ya. Nah, terus ini ada organisme nih. Kita tahu kalau organisme itu kumpulan dari molekul. Jadi ya molekul-molekul tadi ditambahin terus dibentuk jadi organisme.
kumpulan dari organisme itu nanti akhirnya menjadi templates yang bisa kita gunakan berkali-kali gitu ya. Itu pasti memudahkan kita sebagai desainer maupun developer ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau bikin homepage nih, kita mau bikin apa ya namanya, halaman yang berisikan tim-tim kita gitu ya, tim untuk mengenalkan tim kita kalau kita mendesain suatu website gitu ya. Nah itu biasanya kan kita kalau bikin desain sistem itu pasti ada template-nya nih, ada template yang bisa kita gunakan. Oh caranya tuh gini, oh kalau mendesain suatu halaman homepage tuh isinya tuh ini. Nah gitu, itu tujuannya desain sistem itu dibuat gitu ya teman-teman. Oke, next kita ke design, build, document, and integrate. Setelah kita membuat desain sistem, itu pastinya kita kan harus mendokumentasikan, karena tadi ya dikerjakan bersamaan dengan beberapa orang, bersamaan dengan tim-tim lainnya gitu ya. Nah, ini contohnya dokumentasinya itu lewat Figma-nya langsung juga bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu bikin desain sistem itu di Figma, terus atau menggunakan ini salah satu contoh platform yang digunakan untuk dokumentasi dari desain sistem gitu ya. Ada yang namanya Zero Height. Nah, Zero Height ini itu fungsinya untuk mendokumentasikan desain sistem. Dari kita upload link yang ada di Figma, upload link draft kita ya, draft Figma, terus habis itu di-upload di sini gitu ya, teman-teman. Nah, di sini juga disediakan gitu templates dari Zero Height gitu ya, templates kayak strukturnya gitu loh, struktur yang harus ditempatkan itu di situ juga disediakan gitu ya, seperti color kayak di sini ya, contohnya di sini ada colors gitu, mereka itu sudah menyediakan contoh-contoh pendokumentasian itu seperti ini gitu. Terus ada yang namanya Zeppelin, ada yang namanya Storybooks gitu ya, Storybook. Nah, ini Storybook ini biasanya teman-teman developer ini mungkin sudah familiar ya sama Storybook ini. Storybook ini juga fungsinya buat mendokumentasikan desain sistem, tapi khusus untuk developer ya. Nah, di sini itu desain sistemnya sudah berupa kode ya teman-teman, sudah berupa bisa dikasih interaksi gitu ya. Bisa misal kalau ada button gitu, mungkin ada button yang hover, ketika button itu di atasnya, kursor kita itu di atasnya itu nanti bentuknya gimana gitu ya, pasti bisa ditaruh di sini nih, tujuannya untuk itu ya preview, terus tujuannya untuk itu tadi dokumentasi desain sistem gitu. Nah, di sini mungkin itu tadi ya teman-teman, kalau desain sistem itu cara penggunaan desain sistem, terus kemudian cara membangun desain sistem itu bagaimana. Nah di sini itu ada ini ya, ada hal yang harus ditekankan gitu ketika teman-teman itu membangun sebuah desain sistem. Membangun sebuah project gitu ya. Nah, di sini itu teman-teman harus gunakan atau bangun desain sistem gitu ya. Teman-teman kayak tadi ya, kalau ada desain sistem yang open source itu teman-teman bisa menggunakan desain sistem yang ada gitu. Biar memangkas waktu buat mungkin kliennya sekarang ya, zaman-zamannya klien itu mintanya cepet gitu ya, mintanya cepet terus hasilnya bagus, itu teman-teman bisa menggunakan desain sistem yang ada gitu. Bahkan di Figma Community itu pasti udah full nih desain sistem, udah banyak dia library-library yang diunggah di sana, dan teman-teman bisa gunain itu. Terus di sini kita ketahui dulu teknologi yang akan digunakan developer. Di sini tuh disebutin ya dari The State of CSS 2021 itu source-nya dari situ. Di situ tuh menyebutkan kalau di sini itu ada berbagai macam framework ya, CSS framework yang bakal digunain sama teman-teman developer. Itu mungkin yang paling tinggi itu semenjak 2019 itu ada Tailwind CSS. Nah, terus ada Bulma, ada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu mengetahui teknologi yang bakal digunakan itu juga penting teman-teman, karena mungkin sebelum kita mendesain itu kita pastinya kan ada ngobrol-ngobrol gitu ya, ada diskusi sama developer. Nanti itu framework apa sih yang bakal kamu gunain gitu ya, terus teknologi apa sih misal gitu ya, terus platformnya bakal apa sih. Nah itu pasti juga dipertimbangkan gitu ya teman-teman. Nah dipertimbangkannya itu dari sisi ini nih, dari sisi satisfaction, dari sisi interest, dari sisi UA, usage, terus ada
sisi awareness gitu ya. Semakin baik ini, semakin tinggi persen ini, nilai persen ini, itu berarti semakin baik pula ketika digunakan gitu ya. Karena memang tadi gitu, di sini itu pembahasan kasarnya itu banyakan mana sih fansnya gitu ya. Banyakan mana sih yang paling familiar sama user gitu. Nah, itu perlu kita ketahui sebagai developer ya, teman-teman. Karena misalnya kita ini ya, teman-teman, misalnya nih, developer nih nanti menggunakan teknologi Tailwind nih kalau apa ya, bikin apa, front end-nya gitu ya. Nah, pasti ini ya, teman-teman bisa gunain library dari Tailwind, bisa gunain color customization-nya dari mereka. Itu ada yang namanya itu plugin buat Figma, itu ada yang namanya Tailwind CSS gitu ya. Teman-teman bisa langsung upload ya, bukan upload sih, bisa langsung apa ya, import gitu ya, import apa namanya, color yang sudah dibuat sama si Tailwind ini, langsung dimasukin ke Figma itu bisa langsung, teman-teman. Nah, itu pasti bakal memangkas waktu gitu ya, memangkas waktu yang digunakan. Nah, di sini kata-kata terakhir, hal lagi yang harus ditekankan gitu ya, teman-teman. The head and soul of a design system is a code library of reusable UI components. Jadi memang design system itu aslinya yang dikatakan Bradford, seorang CSS master itu ya. Ternyata itu library dari kode, teman-teman, kode library gitu. Bukan cuma reusable UI components, tapi ya juga kode library that power real software application. Jadi fungsinya design system itu lagi-lagi untuk empower software application, memudahkan. Nah, oke, karena itu aja pembahasannya, teman-teman. Terus waktunya juga mungkin sudah habis gitu ya. Jadi itu aja pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin atau perkenalan gitu ya sama aku, kenalan gitu ya, mungkin bisa lewat sini, lewat Instagram, LinkedIn, sama Dribble yang udah aku tulis di sini. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, makasih Mandela atas penjelasannya yang luar biasa banget. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku review sedikit ya tentang tadi apa aja sih yang dibahas sama Mandela. Itu jadi kesimpulannya tentang proses during design sebelum ke hand off itu tadi ada kerangka proses desainnya ya, ada design thinking, ada UCD dan lain-lain. Nah, desain itu di mana sih tahap during design itu di tahap prototype. Nah, yang biasanya dikerjain oleh UI designer itu dari tahap wireframe yaitu low fidelity design, terus mockup yaitu high fidelity design, dan terakhir itu prototype finalnya. Nah, terus juga tadi Mandela sendiri nge-highlight pentingnya membuat desain sistem gitu. Itu penting banget untuk melakukan pendokumentasian supaya proses handoff-nya dari kita sebagai desainer ke developer itu bisa berjalan lancar gitu. Jadi komunikasi dari kita sebagai desainer dan juga developer tuh nggak ada masalah karena pendokumentasinya jelas. Yang kita bikin itu bentuknya kayak gini gitu, komponennya ini. Dan yang di-highlight juga itu konsistensi ya, masalah konsistensi. Karena kurangnya konsistensi itu dapat menyebabkan permasalahan bagi user itu. Karena kan nanti produknya yang bakal dipakai itu, yang kita desain itu user gitu kan. Gimana caranya si user ya nggak mengalami masalah itu, nggak mengalami masalah kebingungan. Nah, kita sebagai desainer itu penting memperhatikan masalah konsistensi kayak gitu. Nah, mungkin itu yang kesimpulan tadi materi pertama. Sekarang aku buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang penasaran atau yang pengen bertanya ke Mbak Dela. Mungkin dipersilahkan. Bisa langsung raise hand ataupun tulis di kolom chat ya, teman-teman. Nah, boleh. Dari yang pertama ada Mbak Sofinia, dipersilahkan.
Oke, makasih. Untuk pertanyaannya seputar intern kemarin, Kak. Kan Kakak udah cerita nih kalau ada tugas seputar desain website. Nah, untuk redesign itu sendiri, hal tersulit apa yang Kakak alami dan gimana problem solving dari Kak Del? Makasih. Oke. Boleh, Mbak Dela? Oh, ini langsung dijawab ya, Mas Rizal ya? Oke. Tadi Langsung dijawab boleh. ya, oke. Nah, tadi itu problems apa ya yang dialami ketika mendesain website gitu ya di sini. Jujurly gitu ya teman-teman. Jujurly kalau memang kesulitan itu mungkin struggle-nya juga sedemikian rupa gitu ya teman. Misal nih, salah satunya itu yang paling aku highlight itu soal kolaborasi gitu ya. Kolaborasi bersama teman-teman yang lain. Kita menyamakan persepsi di antara mereka itu pasti sangat sulit gitu ya teman-teman, karena kita berasal dari background yang berbeda gitu ya. Berasal dari mungkin sebagai teman-teman intern itu berasal dari universitas yang berbeda gitu ya. Nah, itu juga susah gitu ya menyamakan persepsi. Nah, di dalamnya kita maka solusinya harus bisa berkolaborasi gitu ya. Contohnya kita semakin mendekatkan diri nih, mendekatkan diri gitu ya. Ya kita banyak-banyak berkomunikasi gitu ya sama mereka. Ketika mungkin semakin dekat kita itu mungkin cara berkomunikasinya itu sudah beda ya teman-teman. Kalau kita misal sama strangers gitu ya, kita berkomunikasi tuh, aduh ini oh strangers gitu ya, oh baru kenal nih sama orang ini pastinya kan ya pasti ya malu-malu gitu ya teman-teman, malu-malu kucing gitu ya. Bukan malu-malu tapi mau, bukan gitu ya teman-teman. Ya mungkin malu-malu gitu lah ya. Ya itu mungkin memperlambat cara kita itu berkomunikasi gitu. Nah terus ada lagi itu ya kalau tadi ya soal desain sistem, karena memang biasanya di company-company itu memang masih awam menggunakan desain sistem itu, jadi kita itu yang mungkin sudah tahu soal desain sistem itu ini ya belajar gitu ya, belajar lagi itu bagaimana cara menerapkan desain sistem di company ini gitu. Bagaimana cara kita itu mengumpulkan teman-teman nih biar bisa mau menggunakan desain sistem gitu. Itu sih struggle yang di-highlight gitu ya. Gitu, siapa tadi yang tanya ya? Itu sudah jelas kah, Mbak Gimana, Dela tadi? Mbak Setinia? Iya, udah jelas. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Naseh. Silahkan, Pak Naseh. Oke, terima kasih Mbak Dela. Juga terima kasih atas penjelasannya. Tadi saya nyimak dari awal ya Mbak Dela, meskipun off cam ini. Nah, yang tadi banyak dijelaskan desain sistem brand tertentu ya. Misal yang dijelaskan tadi IBM, Gojek, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar dan sudah punya brand kan memang harus menjaga brand dengan desainnya gitu, Mbak Dela ya. Tapi kemudian seperti di Arkatama itu ya Mbak Dela, itu kan perusahaan software house ya, software house. Jadi menghandle banyak klien ya dengan brand yang berbeda-beda kayak gitu ya. Paham maksud saya ya Mbak Dila, kliennya Arkatama itu kan tidak hanya 1, 2, tapi ada puluhan klien gitu, dan itu akan memiliki brand desain yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya best practice-nya menangani banyak brand yang berbeda-beda supaya kita cepat dalam pengerjaan pembuatan prototipenya. Itu yang pertama Mbak Dela. Terus yang kedua, ini tadi kan bagaimana mempercepat waktu ya, hand off antara UI UX designer dengan tim developer. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam proses pengembangan software itu ada satu fase yang kurang sebenarnya Mbak Dela. Karena sebelum diserahkan ke developer, sebenarnya
desain atau prototipe yang dibuat itu harus difikkan atau disepakati dengan pihak klien gitu ya. Klien sebagai pemesan software kayak gitu ya Mbak Dela. Nah mungkin bisa Mbak Dela ya. Mbak Dela mungkin ada solusi ya bagaimana mempercepat approval desain kita ya, desain sistem kita ke klien, bukan ke developer. Ini tadi kan yang diceritakan efisiensi ke developer, tapi ini yang saya tanyakan efisiensi approval ke klien gitu, seperti itu Mbak Dela. Bisa dipahami ya pertanyaan saya mungkin ya Mbak Dela ya. Iya, baik Pak, bisa Pak. Terima kasih. Baik Pak. Oke, ini saya langsung bahas saja ya Pak. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana ketika kliennya itu banyak ya, kita sebagai Arkatama itu sebagai software house gitu ya, dan kliennya itu banyak. Terus bagaimana cara kita mensiasati desain sistem yang digunakan gitu ya teman-teman. Nah, tadi itu ada 3 pendekatan nih teman-teman. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mendesain suatu desain sistem. Ada yang adopt, ada yang adapt, sama ada yang create. Nah, ketika kita berada di software house gitu, pastinya kan kliennya banyak banget. Nah, kita ini ya, nggak mungkin kan kita harus membuat banyak sekali desain sistem itu ya, karena tadi ya desain sistem itu bersifat tidak statik, bersifat berjalan terus-menerus gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan 2 metode lagi nih, 2 metode yakni adopt sama adapt. Yang pertama kalau adapt itu tadi kita bisa membeli suatu desain sistem dari beberapa desain sistem yang dijual oleh beberapa orang gitu ya, beberapa company penjual desain sistem gitu ya. Mungkin cuma ini ya kekurangannya di situ karena mungkin di situ ada beberapa aturan-aturan yang harus disepakati gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengkustomisasi lebih gitu ya. Nanti kalau misalkan kita pakai 2 pendekatan tadi, 2 metode tadi. Nah, terus kemudian ketika ini ya, ketika desain sistem itu dibuat, itu kan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak uang. Nah, ini pasti harus disepakati dulu ya sama pihak ini ya, pihak klien sama pihak kita nih, pihak developer, pihak pengembang gitu ya, sebagai pihak pengembang. Nah, di situ pasti sebelum kita ada kesepakatan itu pasti juga mengadakan sesi diskusi. Nah, di situ pasti bisa kita bisa kita omongkan nih enaknya bagaimana. Nah, kalau pakai desain sistem itu mungkin cost-nya lebih banyak. Nah, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Apakah kliennya setuju, apakah kliennya tidak setuju. Nah, dari situ bisa kita ketahui bagaimana cara kita membuat desain sistem untuk klien yang lebih banyak gitu. Kemudian cara yang kedua itu gini. Cara yang kedua itu di dalam sebuah company gitu ya, di dalam sebuah software house itu ada dibagi tim gitu ya. Ada tim yang untuk mengerjakan request dari klien, pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian dibagi lagi ada tim desain sistem gitu ya. Jadi tim desain sistem ini khususnya untuk mengembangkan desain sistem itu tadi begitu. Jadi mereka itu enggak ini ya, lepas tangan begitu dengan lepas tangan berdasarkan dengan proyek yang harus mereka kerjakan, yang harusnya mereka harus kerjakan gitu. Jadi solusinya dibagi menjadi berbagai tim untuk mengerjakan proyek maupun desain sistem yang harus dikeluarkan, harus dibangun ya gitu. Seperti itu. Lalu mungkin pertanyaan yang kedua tadi, mohon maaf Pak, apa? Saya kelupaan. Ini Mbak Dela untuk mempercepat proses approval ya ke klien ya. Karena tadi kan yang dibahas untuk mempercepat proses hand off ke developer. Nah, padahal kan sebuah desain itu kan harus segera approve juga dari klien gitu. Baik Pak, jadi bagaimana agar proyek kita itu di ACC gitu ya, di ACC gitu ya sama klien. Nah, mungkin gini ya, klien itu berbeda-beda keinginannya. Mereka itu ada yang pinginnya itu visual yang cantik gitu ya, visual yang
wah bagus gitu ya, warnanya yang cerah, warna yang kinclong gitu ya. Tapi ada juga nih klien yang inginnya itu projeknya itu yang biasa-biasa saja gitu ya. Artinya biasa saja itu yang normal-normal saja, yang nggak terlalu banyak. Mungkin kalau kita desain website itu ya yang nggak terlalu banyak animasinya gitu ya. Yang maunya cepet sehari 2 hari selesai gitu ya. Wah, sehari 2 hari selesai itu gimana? Kita bangun candi aja butuhnya tuh sehari gitu ya, teman-teman. Candi itu apa ya? Siapa sih itu Roro Jonggrang itu siapa ya? Lupa gitu ya. Nah, itu mungkin dari situ tuh kita bisa tahu nih kemauan klien gitu ya. Kemauan klien itu harus kita observasi terlebih dahulu sebelum kita terjun ke proses desain itu tadi gitu. Ini nih, misalkan kalau kita tadi pakai design thinking gitu ya. Design thinking itu kan bisa balik lagi gitu ya, habis dari prototype, balik lagi ke fase define, balik lagi ke fase empathize, balik lagi ke fase ideate gitu ya. Nah, di sisi situ gitu ya, kita itu sebagai UI UX designer kan tugasnya untuk bikin mockup, tugasnya untuk bikin prototype gitu ya. Dari prototype itu kita itu harus semaksimal mungkin mengeluarkan apa namanya effort kita ya, tenaga kita untuk membuat desain yang sesuai dengan requirement ya. Lagi-lagi requirement nih teman-teman, requirement dari apa yang dimau sama klien gitu. Jadi benar-benar dari fase riset itu tadi ya, fase dari empathize, fase dari ideate, fase dari define itu benar-benar harus ditekankan gitu ya sebelum kita terjun ke dalam fase desain gitu. Memang benar-benar requirement itu harus berjalan dengan lancar, harus sesuai dengan keinginan klien gitu. Karena memang itu tadi, kalau kita nggak sesuai sama keinginan klien itu bakal nggak terus di ACC gitu ya teman-teman. Kalau ini ya kasarnya itu teman-teman kalau lagi apa namanya lagi skripsi gitu ya teman-teman yang lagi ambil skripsi nih pasti kalau misalkan nanti nggak sesuai apa yang jangan judul gitu ya, nggak sesuai sama judul, isinya pun nggak sesuai sama judul, pasti sama apa namanya pengujinya ini pasti bakal nggak di ACC gitu ya. Pasti nanti harus ada perbaikan terus gitu ya. Seperti itu Pak Nasir. Jadi memang harus ditekankan lagi di fase riset sebelum mendesain. Oke. Gimana Pak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Mas, kesempatan yang buat yang lain saja dulu. Luar biasa banget sih Mbak Dela, ngejelasinnya detail terperinci, mantap. Nah, ini di comment section juga ada beberapa pertanyaan ya. Dari Mas Fahru Rozi, ingin bertanya kepada Mbak Dela, bisa share referensi tentang dokumentasi desain sistem untuk bisa dipelajari oleh pemula yang mungkin baru terjun di dunia UI UX. Ada nggak sih Mbak Dela? Oke, ya ini mungkin dokumentasi desain sistem itu dokumentasi dari company-company gitu ya, maksudnya Mas Rozi ya. Ya Ya, itu mungkin ya. bisa Mungkin bisa untuk ya. di-implement. Oke, nanti pasti aku share ya, aku list dulu nih link-linknya nanti. Kalau di Figma itu sebenarnya di Figma Community itu ada sebenarnya ada kalian itu tinggal searching design system company gitu itu juga udah langsung di list gitu ya, otomatis sama Figma itu langsung di list keluar desain sistem yang udah ada. Tapi itu kan berupa UI library, belum ada kode-kodenya gitu. Nanti aku bakal share yang lengkapnya gitu. Next lagi nih mungkin Mas Nah, Rizal. itu selanjutnya terakhir dari Mas Ali Akbar. Nah, permisi Mbak Dela izin bertanya, seorang desainer seperti Mbak Dela terkadang pasti diminta untuk menyelesaikan desain secara cepat. Nah, bagaimana kakak tetap menjaga konsistensi penggunaan desain sistem jika waktu yang diberikan sangat sedikit? Nah, mungkin ini ketika dibenturkan dengan deadline ya Mbak Dela. Oke, mungkin kalau dibenturkan dengan deadline ini pastinya harus cepat-cepat selesai ya, karena klien minta cepat, minta bagus, minta harganya murah. Waduh gitu ya. Kita sebagai developer tuh, kita sebagai desainer sama developer tuh ketar-ketir gitu ya bacanya. Jadi ya memang dari itu tadi ya teman-teman, kalau kita
mengerjakan sesuatu itu memang harus di-manage sedemikian rupa. Kita harus bisa memanage waktu, kita harus bisa kayak tadi mendaftar apa aja komponen yang harus kita kerjakan, terus memprioritaskan apa aja yang harus kita kerjakan gitu. Misalkan nih di halaman ini gitu ya, di halaman home gitu ya, yang dibutuhkan itu komponen ini, misal button, terus card, terus akordeon dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita dahulukan terlebih dahulu karena memang ini sesuai permintaan klien gitu ya. Permintaan klien ini maunya cepat gitu. Maunya cepat jadi kita daftar dulu apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Kita bikin di desain sistemnya itu apa aja dulu, komponen apa aja dulu yang harus dikerjakan. Terus habis itu baru kita menuju ke halaman yang dikerjakan gitu. Kita tinggal ambil komponen itu tadi, terus kita olah lagi menjadi suatu halaman yang baik dan bagus sesuai di mata klien gitu. Gitu, Mas. Siapa yang tanya Mas Ali? Apakah sudah menjawab? Gimana Mas Ali? Apakah sudah cukup? Oke, mungkin sudah cukup ya Mbak, karena tidak ada respon dari Mas Ali. Nah, oke mungkin untuk sesi pertanyaan di sesi pertama ini dicukupkan. Selebihnya nanti ketika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa reach out Mbak Dela langsung di sosial medianya yang tadi udah disebutin juga ya Mbak Dela, bisa di Instagram, di LinkedIn gitu. Untuk bertanya-tanya secara detail. Oke, mungkin terima kasih pada speaker pertama kita, Mbak Dela, yang udah menjelaskan tadi proses Doing Design. Terima kasih Mbak Dela atas penjelasannya. Oke, terima kasih kembali Mas Rizal sebagai moderator. Saya cukupkan ya, terima kasih. Oke, nah mungkin untuk teman-teman intern Arkatama, sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, boleh diisi dulu presensinya yang udah di-share di kolom chat. Oke, mungkin kita langsung next aja ke speaker terakhir, speaker kedua kita yaitu Mas Rafli. Halo Mas Rafli. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar Mas Rafli? Alhamdulillah baik. Oke. Baik Mas. Gimana persiapannya, udah siap? Sejauh ini sih sudah siap Mas. Oke. Kemarin sudah gladi, betul. Oke, mantap. Sambil dipersiapkan ya presentasinya Mas Rafli. Oke, sambil menunggu Mas Rafli mempersiapkan presentasinya, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Mas Rafli dan juga background-nya Mas Rafli. Nah, Mas Rafli sendiri sekarang statusnya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Nah, dan juga sekarang berstatus sebagai seorang UI UX designer di PT Arkatama Multisolusindo. Lalu adapun beberapa proyek yang pernah Mas Rafli handle itu ada Atlas Semarang, app design mobile, terus ada aplikasi Xmood, juga sebagai seorang UI UX designer, khususnya merancang aplikasi mobile. Selanjutnya ada Yuvan Farm, itu ada desain website. Lalu yang terakhir ada Explore the World of Geometric, game design mobile. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan dari Mas Rafli. Mas Rafli, waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman semua, saya izin share screen terlebih dahulu ya terkait dengan materi yang akan saya jelaskan. Oke, apakah presentasi sudah terlihat jelas? Masuk Mas Rafli. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Di malam Rabu ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman dari intern Arkatama sedang merasa pusing dengan deadline. Nah, kita mengadakan silaturahmi dengan cara membuat suatu Arkatama Talk. Kebetulan
pembahasan kali ini terkait dengan desain handoff ya teman-teman. Nah, sungguh luar biasa. Tadi dari pembahasan pertama dari Mbak Dela terkait dengan membuat sebuah desain sistem. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan during handoff dan after handoff itu akan dijelaskan oleh saya. Untuk itu, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rafli Nivandani sebagai UI/UX designer dari PT Arkatama Multisolusindo. Begitu, yang pertama mungkin dari Mbak Dela belum menjelaskan ya, sebenarnya apa itu desain handoff itu, jadi prosesnya bagaimana terkait dengan desain handoff itu, letaknya gimana, apakah terletak di awal atau di akhir. Jadi desain handoff ini berasal dari kata Inggris ya teman-teman, yang artinya handoff, proses penyerahan, atau dalam definisinya desain handoff ini merupakan tahap pindah tangan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya dikerjakan oleh tim desainer beralih menjadi pekerjaan yang dikerjakan oleh tim developer. Jadi kan ketika kita membuat sebuah aplikasi atau website, tentu kan tidak ujuk-ujuk atau tidak langsung jadi sebuah aplikasinya. Nggak mungkin langsung di-develop. Nah, sebelumnya itu perlu ada sebuah riset dan perlu sebuah semacam desainnya, teman-teman. Nah, itu fungsi dari UI/UX designer, teman-teman. Nah, di mana sih letak dari proses handoff ini? Jadi kan kalau misalkan di dalam proses membuat aplikasi atau website, itu pertama ada namanya UI/UX designer. Nah, fungsi dari UI/UX designer ini kita tuh mencari tahu nih permasalahan yang ada pada klien itu apa, permasalahan yang ada pada apa yang ingin dikembangkan aplikasi itu bagaimana. Terus juga kita tuh melakukan riset terkait dengan hal apa yang memberikan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita memberikan poin-poin tertentu untuk menjawab dari permasalahan tersebut. Nah, permasalahan tersebut kita tuh lakukan visualisasi, teman-teman. Jadi visualisasi ini dengan cara membuat sebuah desain aplikasi yang dimana nanti desain aplikasi ini kita buat sebuah prototyping atau istilahnya adalah gambaran kasar sebuah produk atau gambaran kasar sebuah website, teman-teman. Nah, dari hasil prototyping tersebut kita berikan ke developer. Jadi developer juga kan nggak akan langsung membuat sebuah aplikasi ya, karena emang kita tim developer tuh tidak akan mengerti terkait dengan alurnya bagaimana. Ketika ngeklik button ini maka akan langsung menampilkan bagaimana, kemudian ketika buttonnya di hover hasilnya bagaimana. Nah, untuk itu fungsi dari UI/UX designer ini kita tuh memberi gambaran kasar terkait dengan produknya sebelum di-develop oleh tim developer. Nah, terkait dengan proses handoff itu terletak ketika si UI/UX designer ini memberikan desainnya kepada tim developer yang akan dikembangkan oleh tim developer, teman-teman. Jadi ketika proses penyerahannya itu, nah itu dinamakan dengan proses handover, teman-teman. Nah, ada 3 tahap dalam proses handover. Jadi yang pertama itu yang sudah dijelaskan dari Mbak Dela terkait dengan during design, itu kan tahap di mana desain itu belum pindah tangan ke developer. Nah, salah satu tahap during design ini kita membuat sebuah desain ya, teman-teman. Nah, desain ini tentu harus dilakukan sebuah riset dari kita mencari permasalahan utamanya, terus kita memberikan sebuah solusi. Nah, itu namanya during design, teman-teman. Sampai ke tahap namanya membuat sebuah desain sistem. Sebenarnya desain sistem itu dilakukan di awal apa dibuat di awal desain atau di akhir desain. Nah, itu tergantung kebutuhan dari perusahaannya, teman-teman. Tergantung dari kebutuhan dari sebuah produknya. Jadi ada ngebuat sebuah desain sistem itu di akhir, ada juga yang di awal. Nah, membuat di awal itu fungsinya ya untuk mempermudah proses pendesainan. Tapi kalau misalkan kita membuat desain sistem di akhir itu untuk proses dokumentasi, sehingga ketika produk ini akan diiterasi itu akan mempermudah dalam proses ngedesainnya, teman-teman. Nah, dari 3 tahap ini yang akan saya jelaskan itu terkait dengan proses proses handoff-nya atau disebut sebagai during handoff dan after handoff. Nah, untuk proses desain handoff ini itu apa sih, teman-teman? Jadi during handoff ini tahap di mana desainer itu menyerahkan hasil desainnya kepada tim developer, seperti itu, teman-teman. Nah, yang perlu disiapkan ketika melakukan handover ke tim desainer, ke tim developer itu yang pertama melakukan membuat sebuah desain responsif, teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak misalkan mengakses suatu website, jadi website itu berbasiskan URL ya, teman-teman. Jadi teman-teman mengakses suatu website itu dari device berbeda-beda. Misalkan
teman-teman lagi berkunjung ke rumah saudara, itu kan biasanya di setiap rumah tuh ada namanya PC ya teman-teman, ada personal komputer. Terus kemudian teman-teman juga mengakses lewat komputer atau lewat laptop, juga kan mengakses lewat HP. Nah itu kan tampilan UI-nya kan berbeda teman-temannya. Nah tujuan dari tampilan yang berbeda itu tuh dilakukan untuk mempermudah user atau mempermudah pengguna untuk memahami informasi yang ditampilkan pada website. Nah seperti halnya untuk proses dari desain responsif ini, kita langsung saja ke Figma-nya teman-teman. Untuk itu saya jelaskan terkait dengan desain responsif. Jadi di desain responsif ini itu biasanya dibuat ada versi desktop-nya atau versi dari personal komputer atau versi dari laptop ya teman-teman. Ada versi tabletnya, ada versi mobile. Nah, untuk sebagai UI designer kita tuh harus membuat seluruh desainnya. Ketika developer itu melihat desainnya seperti apa ketika dibuat di web, ketika dibuat di tablet, ketika diakses lewat HP juga kan tim developer itu nggak kebingungan untuk proses mendevelopnya. Jadi jangan sampai tim developer kan udah capek-capek kan ngebuat logiknya bagaimana, ngebuat juga perkodingan gimana. Jangan sampai tim developer juga mikir bagaimana sih responsif design tuh yang benar gitu loh. Jadi kita tuh sebagai desainer tuh harus tetap peka atau respect gitu ya kepada tim developer. Nah, yang pertama itu ada ini saya membuat sebuah landing page. Itu salah satu project real dari Arkatama itu terkait dengan AMD Academy. Jadi dalam proses website AMD Academy ini saya membuat website dengan ukuran 1440, 1280, 1024 dan untuk ukuran mobile itu sekitar 375 ya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Oke, 414. Nah, untuk selanjutnya saya menjelaskan terkait dengan desain responsif ini. Jadi fungsi utama dari desain responsif itu kan supaya user itu memudahkan mengakses memudahkan menyerap informasi. Nah, untuk 1440 ini biasanya digunakan pada implementasi device laptop. Seperti halnya kayak device dengan ukuran 15,6 inch dan ke atasnya. Nah, kalau untuk 1280 dan 1024 itu biasanya diakses menggunakan laptop versi lebih kecil, seperti halnya kayak notebook atau bisa dengan iPad atau tablet, teman-teman. Nah, bisa kita lihat terkait dengan desain responsif ini, tentu bagaimana kita melihat sebuah website diakses lewat dari tablet dan lewat dari mobile itu jelas berbeda teman-teman di sana. Seperti halnya pada bagian navbar di sini. Nah, untuk proses navbar di bagian dengan ukuran 1024 ini bisa kita lihat di bagian navbar ini ada horizontal navbar teman-teman. Ada tulisan home, program, AMD for corporate, blog, about dan blog dan login dan daftar. Tapi bisa kita lihat di bagian mobile itu teman-teman. Nggak ada kan untuk versi tulisan tadi. Adanya adalah versi icon sini, ada icon hamburger. Nah, fungsi utama dari menggunakan icon hamburger ini untuk mempermudah user ketika mengakses suatu website teman-teman. Gitu. Kemudian lanjut kita masuk ke PPT lagi teman-teman. Nah, ini merupakan contoh AMD desain responsifnya. Nah, untuk mempermudah melihat desain responsif, teman-teman juga bisa menggunakan plugin bernama Breakpoint ya. Jadi terkait dengan plugin Breakpoint ini, teman-teman bisa menginstal dulu di aplikasi Figma. Nah, tujuan utama dari Breakpoint ini, jadi ketika ketika tim developer itu melihat responsibility-nya bagaimana terkait dengan website, apakah berjalan sesuai dengan desain atau bagaimana. Jadi bisa kita lihat untuk Breakpoint ini kan untuk versi websitenya seperti ini teman-teman. Jadi ketika ditarik ke versi mobile, itu akan langsung responsif design teman-teman. Nah, seperti ini untuk penggunaannya. Jadi programmer juga mengerti gitu kan. Oh, ternyata tampilannya berbeda ketika di mobile begitu teman-teman. Oke, lanjut ke teks selanjutnya terkait dengan aset yang exportable ya teman-teman. Jadi kan sebagai desainer juga kita udah nggak asing kan tentang itu icon bagaimana, image itu apa, dan komponen itu apa. Jadi fungsi dari aset yang exportable ini, ketika kita membuat sebuah desain teman-teman, atau membuat sebuah landing page, atau membuat sebuah aplikasi, kita kan biasanya membuat ada yang namanya icon, ada yang namanya image, dan ada yang namanya komponen. Nah, dari ketiga aset tersebut,
kita tuh perlu namanya membuat sebuah exportable. Maksud exportable itu bagaimana? Bisa kita lihat. Misalkan ini ada namanya landing page, di mana sini ada gambarnya teman-teman. Gambar dari proses bannernya. Nah, kita tuh bisa mengekspor di sini teman-teman. Apa yang dibutuhin dari desainer, apa yang dibutuhin oleh tim developer. Misalkan tim developer itu membutuhkan gambar. Nah, gambar banner. Untuk itu kita harus peka teman-teman ke tim developer. Jadi kita harus membuat aset yang exportable. Jadi ini kita membuat ekspor si gambarnya teman-teman di sini. Jadi apakah dalam bentuk PNG, apakah dalam bentuk JPG dan sebagainya. Tapi biasanya teman-teman di tim developer ya kalau di Arkatama itu untuk mempermudah dalam mengakses suatu website, teman-teman tim developer biasanya menginginkan dalam bentuk WP ya teman-teman di sini. Jadi ekstensinya namanya WP. Kalau ini kan JPG teman-teman. Gitu. Oke, lanjut terkait dengan penggunaan grid system ya teman-teman. Jadi tentu dalam membuat desain aplikasi juga atau landing page kita perlu membuat namanya desain sistem ya teman-teman. Nah, fungsi dari desain sistem ini supaya si proses susunan layout itu tertata rapi atau lebih terstruktur ya. Jadi memudahkan tim developer juga untuk membuat sebuah codingnya teman-teman, untuk proses membuat mengembangkan aplikasinya. Nah, untuk itu kita langsung saja menjabarkan terkait dengan penggunaan grid sistemnya. Nah, jadi yang udah saya jelaskan tadi terkait dengan AMD Academy. Jadi kan teman-teman pasti ngelihat kan, yang di bagian sini nih ada garis namanya kolom. Di kolom landing page ini kita biasanya menggunakan kolom 12. Kenapa? Karena basic dari sebuah website itu memiliki kolom 12. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan tim developer supaya tim developer juga terbiasa gitu dengan kolom 12. Nah, untuk proses marginnya itu kita biasa menggunakan 120 dan untuk datarnya itu biasanya kita menggunakan 20 teman-teman. Jadi ini namanya grid system. Jadi untuk mempermudah susunan layoutnya agar lebih terstruktur begitu teman-teman. Oke, terakhir tentang konsistensi dalam desain. Jadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dela tadi terkait dengan konsistensi dalam desain. Biasanya kita memiliki cara tersendiri untuk membuat sebuah konsisten dalam desain itu. Salah satunya itu membuat sebuah desain sistem. Tapi desain sistem kan itu sangat ribet ya teman-teman untuk membuat untuk tampilannya itu agar terlihat konsisten. Kita bisa menggunakan namanya style guide teman-teman. Jadi kayak style guide itu semacam desain sistem tapi apa isinya? Style guide itu adalah bagian dari sebuah desain sistem teman-teman. Jadi seperti halnya di bagian style guide dari ini AMD Academy kita membuat sebuah namanya tipografi. Jadi tipografi itu kan penulisannya. Agar terlihat konsisten, kita perlu membuat tipografi ini kayak misalkan untuk bagian tulisan yang paling gede atau heading paling gede itu dengan ukuran 36. Nah, kemudian untuk ukuran pada teks itu kita menggunakan ukuran 16 gitu teman-teman untuk bagian paragraf ya. Kemudian untuk penggunaan pewarnaan juga kita menggunakan sebuah desain sistem. Di sini ada primary color-nya. Itu kayak warna utamanya. Itu kan ada dark blue ya. Kemudian untuk secondary-nya kita menggunakan warna orange dan untuk pewarnaan neutral. Kenapa kita menggunakan warna neutral? Karena warna neutral ini itu dari pewarnaan warna putih atau FFF sampai dengan pewarnaan ke hitam gelap. Dan ini ada abu-abu juga, itu namanya neutral teman-teman. Kemudian sini juga kita menggunakan button ya untuk proses style guide-nya atau desain sistemnya. Nah ini untuk button juga ketika buttonnya itu tidak diapa-apakan kan warnanya masih terang apa ya istilahnya buttonnya warnanya orange terang gitu. Kemudian ketika di hover itu ketika si panahnya itu ke button gitu teman-teman itu akan gelap. Kemudian untuk disable itu pewarnaannya agak pudar ya teman-teman, jadi tidak bisa diklik. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan gunakan small notes ya. Jadi pada prosesnya kolaborasi dan interaksi antara tim desain dengan tim developer itu tidak lepas namanya dari kesalahan. Nah untuk itu diperlukan sebuah small notes atau catatan kecil untuk meminimalisir sebuah kesalahan. Jadi catatan kecil ini diberikan supaya kita tim desainer dan tim developer itu sama-sama mengerti, sama-sama tidak salah paham terkait dengan apa yang akan dikembangkan oleh aplikasinya begitu. Seperti halnya kita membuat sebuah notes di bagian landing page ini,
itu ada notes versi webnya dengan grid 12, margin 120 dan getter 20. Nah, untuk proses bikin small notes juga, kita juga membuat sebuah namanya catatan kecil atau checklist, yaitu kita memberikan catatan terkait dengan desainnya seperti apa. Oke, saya lanjut untuk PPT-nya. Dan juga sini ada namanya call to action, teman-teman. Jadi untuk memudahkan si user itu ketika mengakses aplikasi, teman-teman. Oke, selanjutnya ke final prototype. Jadi dengan adanya prototype itu akan sangat membantu developer dalam melihat flow dari aplikasi yang sedang dibuat. Nah, untuk langsung saja terkait dengan prototype-nya, kalau misalkan kita di Figma itu prototype-nya di bagian sini ya. Nah, jadi kayak lalu lintas gitu, teman-teman, prototype-nya agak ribet ya. Nah, untuk langsung saja fungsi dari prototype kan kita menggambar apa istilahnya, gambaran awal dari sebuah produk ya, teman-teman. Jadi untuk prototype ini terkait dengan AMD Academy ya, ini AMD Academy for Corporate ini adalah sebuah prototype. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini adalah sebuah prototype yang sudah saya buat di AMD Academy. Seperti halnya ketika si button-nya itu di hover, itu akan gelap ya, teman-teman. Terus kemudian ketika di hover juga, itu akan terlihat perbedaan ya, teman-teman. Kayak misalkan ini keunggulan dari training di AMD for Academy itu bagaimana. Kemudian juga ada drop down-nya, teman-teman. Nah, ini namanya prototyping. Jadi si programmer juga atau developer tuh mengerti gitu maksudnya desainnya seperti apa. Ketika di hover tuh bentukannya gini. Jadi nggak membingungkan tim developer seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk salah satu prototyping yang saya buat bersama tim seperti itu. Oke, anyway, untuk mempermudah proses handover juga, UX designer itu dapat menggunakan bantuan tools seperti halnya kayak ada yang namanya Zeplin dan Figma, teman-teman. Kalau Figma kan udah saya jelasin ya yang tadi itu. Nah, untuk itu sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan tools yang digunakan untuk Zeppelin ini, teman-teman. Jadi dari tim developer mungkin ya, ada yang pernah mendengar nggak terkait dengan aplikasi Zeppelin itu, atau pernah menggunakan khususnya? Kalau misalkan pernah menggunakan bisa ini apa namanya komen atau bagaimana. Nah, jadi keuntungan dari aplikasi Zeppelin ini yang pertama itu aplikasi Zeppelin ini toolsnya itu terintegrasi ke dalam bentuk CMS dan HTML dengan akurat dengan ukuran aslinya. Kemudian keuntungan kedua dari aplikasi Zeppelin juga itu yang pertama, si aplikasi Zeppelin ini merangkum semua pewarnaan dari mulai style font, komponen, hingga transparansi pixel yang digunakan dari aplikasi ke dalam library. Kemudian di aplikasi Zeppelin juga kita bisa membuat sebuah style guide yang akan dibuat dapat langsung sesuai dengan desain mockup-nya. Seperti itu, teman-teman. Langsung saja kita demo ke aplikasi Zeppelin. Jadi untuk dalam proses demo aplikasi Zeppelin ini, teman-teman kan tentu aplikasi Zeppelin itu aplikasi apa. Jadi istilahnya aplikasi Zeppelin itu sama halnya kayak Figma untuk melakukan proses handoff ya, teman-teman. Jadi aplikasi Zeppelin itu yang pertama yang kita lakukan itu menginstal plugin namanya Zeppelin di dalam Figma. Kemudian setelah menginstal aplikasi Zeppelin, kita bisa ngelakuin klik kanan untuk proses integrasi dari Figma ke Zeppelin ya. Itu bisa langsung ke namanya Zeppelin, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mengklik Zeppelin-nya, itu akan langsung muncul. Nah, akan langsung muncul tampilan Zeppelin-nya. Kemudian kita ini mengekspor tampilan desainnya. Setelah kita mengekspor tampilan desain, kita kan membuat sebuah namanya workspace-nya gitu, teman-teman. Saya membuat sebuah workspace namanya Arkatama Talk. Kemudian ketika kita ekspor itu akan langsung masuk ke dalam aplikasi Zeppelin, teman-teman. Nah, ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Zeppelin, bisa kita membuka aplikasi Zeppelin-nya. Nah, untuk aplikasi Zeppelin ini itu berbasis desktop ya, teman-teman. Jadi harus install dulu aplikasi Zeppelin-nya. Untuk itu kita bisa melihat langsung terkait dengan aplikasi Zeppelin-nya. Nah, ini merupakan contoh workspace dari aplikasi Zeppelin. Yang pertama ini, saya pernah membuat project namanya Daling Mustikan dan Arkatama Talk. Jadi Arkatama Talk ini kan terkait dengan MD for Corporate tadi ya, teman-teman.
Nah, kita bisa ngeklik di bagian Arcata Matok ini. Nah, untuk tampilan awal dari aplikasi Zeppelin ini itu mirip dengan aplikasi Figma ya. Jadi di sini ada dashboard, ada flows, ada style guide-nya. Nah, seperti halnya misalnya kita ngeklik salah satunya terkait dengan desain dari landing page AMD for Corporate ini. Jadi keuntungan dari aplikasi Zeppelin ini bisa kita lihat, misalkan teman-teman tim developer itu akan ngeklik bagian button di daftar sekarang ini, maka akan menampilkan sebuah istilahnya sebuah informasi dari mulai radiusnya berapa, kemudian dari pewarnaan colors, kemudian di sini juga ada CSS dan ada HTML-nya. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman dari aplikasi Zeppelin dan aplikasi Figma? Jadi kalau di Figma kan kita kalau misalkan inspect di dalam aplikasi Figma itu hanya terlihat CSS-nya saja. Di proses HTML itu tidak terlihat ya kalau di aplikasi Figma itu. Nah, tapi keuntungan dari aplikasi Zeppelin ini, di aplikasi Zeppelin ini bisa terlihat teman-teman dalam proses HTML-nya. Jadi memudahkan programmer ketika mendevelopnya. Tapi di Figma juga teman-teman bisa melakukan menampilkan HTML-nya dengan cara menginstal plugin di dalam Figma-nya. Hal ini kan justru memberatkan aplikasi Figma-nya teman-teman. Jadi kembali lagi ke awal, proses handoff ini kan proses memberikan hasil desainnya ke tim developer. Jadi kita juga sebelum melakukan proses handoff juga kita nanya ke tim developer itu. Enaknya teman-teman tim developer tuh mengakses hasil desainnya lewat Figma langsung atau lewat Zeppelin ya. Kalau misalkan memang Zeppelin itu sangat membantu tim developer, maka ya udah kita menggunakan aplikasi Zeppelin. Kalau misalkan memang Figma aja sudah cukup, ya tergantung lagi. Ya, kita menggunakan aplikasi Figma untuk proses handoff-nya teman-teman. Oke, bisa kita lanjut terkait dengan flow juga ya. Flow di dalam aplikasi. Jadi dalam aplikasi Zeppelin ini kita bisa membuat sebuah flow atau alur dari aplikasinya teman-teman. Kayak misalkan ketika login bagaimana. Nah ini misalkan salah satu contohnya itu flow itu kayak alur kerjanya teman-teman. Kalau misalkan di Figma itu udah ada desain jam ya. Jadi di Figma itu sudah sangat komplit ya teman-teman. Nah untuk proses style guide juga di aplikasi Zeppelin itu kita bisa membuat local style guide ya teman-teman. Yang pertama itu ada pewarnaan, itu ada pewarnaan seperti ini. Jadi kayak ada tadi primary color-nya berapa, kemudian sini ada secondary-nya dan sebagainya. Kemudian di dalam aplikasi Zeppelin juga kita bisa ngelihat terkait dengan tekstilnya dan spacing-nya berapa banyak. Kemudian ada komponen juga di sini teman-teman. Jadi untuk komponen ini sama halnya yang sudah saya bikin di dalam aplikasi Figma, itu terkait dengan style guide-nya teman-teman. Sini ada tipografinya. Sebenarnya secara garis besar hampir mirip ya teman-teman dari aplikasi Zeppelin dan aplikasi Figma. Hanya saja dulu kan aplikasi Figma itu tidak serumit atau tidak sebagus yang dulu ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman dari desainer itu untuk proses handoff-nya itu menggunakan aplikasi Zeppelin karena memang aplikasi Zeppelin itu mempermudah. Tapi karena sekarang Figma itu sudah melakukan update terus-menerus ya terkait dengan penggunaannya, maka banyak dari desainer juga sekarang sudah beralih langsung membuat desain handoff itu menggunakan Figma. Tapi kan beralih lagi ke teman-teman di tim developer itu enaknya menggunakan apa untuk dalam proses handoff-nya. Nah, sini juga ada text input text field. Kayak misalkan sini ada drop down dulu. Ketika drop down-nya itu off itu bentukannya seperti ini. Ketika bentuk on itu maka seperti ini. Begitu teman-teman untuk style guide di dalam aplikasi Zeppelin. Nah, ini sedikit penjelasan terkait dengan aplikasi Zeppelin ini. Mungkin bisa langsung pembahasan terkait dengan PowerPoint tadi. Jadi kan setelah kita melakukan handover ke tim developer ya, itu apa yang dilakukan oleh tim desainer? Apakah tidur gitu kan teman-teman? Apakah istirahat? Jadi tidur juga bisa jadi pilihan jika tim desainer itu sudah melakukan handover ke tim developer. Karena desainer juga butuh istirahat. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya teman-teman. Jadi desainer juga itu tetap harus berkomunikasi dengan tim developer. Itu bertanya, apakah ada kesusahan dalam implementasinya? Apakah desainnya itu ribet? Apakah prototipe itu sangat rumit? Karena kan kita tuh kembali lagi untuk memastikan proses konversi desain menjadi code-nya berjalan dengan lancar. Itu fungsi utama dari
istilahnya kayak after proses hand off-nya. Kemudian juga kita bertanya apakah ada aset yang kurang ke tim developer seperti itu. Jadi kita tuh tetap harus berkolaborasi bersama tim developer. Nah, selanjutnya terkait dengan after hand off ya teman-teman. Jadi dalam proses after hand off ini itu dilakukan iterasi hasil desain dan membuat sebuah desain enhancement teman-teman. Nah, UX designer itu dalam proses after handoff ya, itu harus seperti apa? Jadi ketika kita sudah melakukan handover kepada tim developer, kita tuh bisa disebut sebagai support. Kita tuh harus bertanya, harus peka gitu terhadap tim developer, bertanya apakah ada aset yang kurang, apakah harus menggunakan ekstensi WP, apakah harus menggunakan ekstensi PNG gitu teman-teman. Jadi kita juga kalau misalkan di Arkatama itu dalam proses aset ya teman-teman, itu kayak image icon itu bisa kita ngebuat dalam bentuk Google Drive yang nanti bisa di-download oleh tim developer seperti itu teman-teman. Jadi kita lebih ke arah support gitu. Kemudian setelah produknya itu atau webnya atau aplikasinya itu sudah dibuat oleh tim developer, nah sebagai UI designer juga kita tuh berlaku apa istilahnya? Kita tuh sebagai namanya quality control teman-teman, atau kita melihat proses konversi code-nya berjalan dengan lancar apa enggak. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan, kalau di Arkatama tuh ada namanya software tester atau quality assurance ya teman-teman, dalam proses desainnya, dalam proses istilahnya untuk mencoba aplikasinya berjalan dengan lancar apa tidak ketika dijalankan. Nah itu jadi ketika UX designer telah melakukan handover ke tim desainer itu nggak selesai gitu teman-teman si desainnya. Jadi kita tetap sebagai quality control untuk melihat sudah berjalan dengan baik nggak sih, sudah berjalan dengan sesuai nggak sih terkait dengan prototyping-nya. Mungkin gitu teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa nge-follow Instagram terkait dengan nanya-nanya tentang UI designer atau bisa connect di LinkedIn saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Rizal. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Rafli, mantap banget materinya. Nah mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, saya highlight sedikit terkait materi yang udah disampaikan oleh Mas Rafli. Untuk materi kedua ini itu proses during handoff dan after handoff ya. Nah tadi kan handoff sendiri itu proses pemindahan pekerjaan dari desainer ke developer. Jadi Mas Rafli itu meng-highlight hal yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melakukan handoff pekerjaan desain. Itu yang pertama ada desain responsif, yang kedua ada aset yang exportable, yang ketiga menggunakan grid system, yang keempat konsistensi desain, yang kelima menggunakan small notes, yang terakhir itu final prototype. Terus juga tadi Mas Rafli ngedemoin salah satu tools untuk proses handoff dari desain ke developer itu Zeppelin ya. Nah terus terakhir kita sebagai UI UX designer itu setelah selesai menyelesaikan desain itu nggak lepas tangan gitu. Kita tetap berperan sebagai support dan juga quality control untuk mengawal proses desain yang udah kita buat nih, gimana supaya sama-sama berjalan selaras dengan developer. Nah mungkin untuk teman-teman semua yang mau bertanya bisa raise hand langsung ataupun tulis di kolom chat. Nanti biar bisa dijawab sama Mas Rafli. Dipersilakan teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya,
saya sendiri penasaran nih Mas Rafli. Boleh nggak nanya Mas Rafli? Boleh Mas, boleh. Silahkan Oke. Mas. Tadi kan ngejelasin proses hand off ya. Ya. Terus penasaran nih sama pengalaman Mas Rafli sendiri. Pernah nggak boleh diceritain gitu pada saat Mas Rafli apa namanya proses hand off dari desain yang Mas Rafli buat ke developer itu kayak gimana tuh prosesnya? Oke, sebenarnya project yang sudah saya kerjakan kan terkait dengan AMD Academy juga. Itu kan memang berkolaborasi dengan tim developer. Jadi pengalaman saya itu terkait dengan proses handover juga. Itu biasanya kita mendesain aplikasi atau mendesain desainnya itu di aplikasi Figma, teman-teman. Jadi sama yang tadi sudah saya presentasikan terkait dengan aplikasi Figma tadi. Jadi proses handover itu biasanya saya membuat dari proses prototypingnya, teman-teman. Langsung saya jelaskan bagaimana alurnya bagaimana, kemudian prototypingnya bagaimana, itu langsung saya jelaskan ke teman saya di bagian developer. Untuk selanjutnya terkait dengan aset juga ya, itu biasanya membuat istilahnya mengekspor semua aset itu ke dalam Google Drive sehingga teman-teman tim developer juga langsung mendownload gitu. Jadi nggak perlu membuka aplikasi Figma untuk mendownload, apalagi ditambah aplikasi Figma juga kalau misalkan dibuka di laptop itu cukup berat ya teman-teman. Apalagi misalkan kita membuat sebuah project dengan project itu berskala nasional itu. Kayak misalkan kita membuat project dengan role user itu ada banyak, ada admin, ada web publiknya, kemudian ada user-user lainnya. Itu kan ketika diklik itu sungguh berat ya teman-teman. Sama halnya yang udah pernah saya kerjakan itu terkait dengan project Link Pusdiktan bersama Mbak Dela, itu yang tadi sudah dijelaskan sama Dela, itu kan ada grup sampai dengan 1 miliar. Itu merupakan salah satu contoh penggunaan dari itu teman-teman, dari groupingnya, jadi sampai 1 miliar. Nah itu biasanya saya menggunakan aset atau mendownload dulu kan tadi, mendownload kemudian saya masukkan ke dalam Google Drive sehingga mempermudah si tim developer itu mendownload gitu. Mungkin itu sih Mas Rizal dalam proses handover-nya saya yang bisa dilakukan ya. Oke. Gitu. Nah, pengalaman Mas Rafli, kendala yang paling menghambat Mas Rafli sendiri pada saat proses handover itu apa Mas? Oke, kembali lagi ke kendala ya, sama halnya pertanyaan tadi ya ke Mbak Dela. Mungkin saya juga sepakat ya dengan jawaban Mbak Dela sebelumnya terkait dengan kendala ketika melakukan handover. Jadi dalam proses handover juga kita kan istilahnya dalam kendalanya itu terkait dengan perspektif desainnya teman-teman, menyatukan perspektif desain. Itu kalau Mbak Dela tadi menjawab terkait dengan menyamakan persepsi desain antara desainer, tapi kalau misalkan proses handover itu kita tuh menyamakan persepsi desain antara desainer dan developer gitu. Jadi misalkan kita membuat sebuah desain ya, dengan desainnya itu istilahnya agak rumit atau bagaimana. Nah itu juga kita harus menanyakan dulu ke tim developer. Jadi nih bisa nggak sih di develop gitu. Sebenarnya kalau istilahnya tim developer itu ya bisa-bisa saja, tapi kan kita kembali lagi ke project ya. Apakah project itu memang dibutuhkan cepat apa enggak? Nggak mungkin dong kalau misalkan project-nya dibutuhkan cepat, istilahnya kayak 4 hari selesai landing page, tapi kita membuat sebuah landing page itu yang rumit, yang bahkan mungkin salah satu programmer dari Arka Lama itu namanya Ali Akbar, itu pernah mengerjakan sebuah landing page itu dengan satu sectionnya sekitar berjam-jam ya. Itu kan merumitkan tim apa istilahnya, tim developer ya. Nah untuk itu kita sebagai desainer juga harus respect atau peka gitu terhadap developer supaya dalam proses apa istilahnya development-nya itu berjalan dengan baik dan cepat. Begitu sih Mas Rizal kendalanya. Oke. Tetap ada struggle tersendiri ya Mas yang dirasain ketika Iya proses. betul. Kayak tetap kolaborasi juga sih, kita tuh harus tetap ngobrol gitu supaya kalau misalkan kita ngobrolnya enak kan, misalnya kita udah deket sama tim developer kan enak kita ngobrolnya, jadi kayak ini desainnya kurang srek gitu, jadi bisa kita ganti sebagai desainer, atau alurnya kurang nih, apa yang kekurangan, misalnya kayak contohnya kemarin itu di project PWMP Link itu masih kekurangan bagian modal, desain modalnya itu juga langsung dihandle oleh teman-teman desainer begitu Mas Rizal. Oke, iya sih memang core-nya di komunikasi gitu. Itu. Terus Betul.
ada pertanyaan tadi dari Mbak Ica, itu terkait Figma dan Javelin nih. Sebagai UI UX designer, Mas Raffi sendiri prefer pakai yang mana atau pilih keduanya gitu? Mungkin bisa disertakan alasannya juga. Oke, terima kasih Mbak Ica sudah nanya ya. Oke, jadi sekarang kan udah tahun 2022 ya teman-teman. Jadi aplikasi Figma itu memang sudah ada sekitar 2016-2017 dan memang belum terkenal. Apalagi UI designer juga istilahnya masih jarang didengar lah oleh masyarakat luas ya. Jadi aplikasi Figma itu mulai terkenal atau mulai digunakan oleh di tim desainer itu sekitar tahun 2020 atau 2019 akhir. Nah, karena karena tim dari Figma itu melakukan riset atau istilahnya mengupdate terus ya apa yang dibutuhkan oleh user. Jadi kalau nanyanya tahun 2020, saya akan jawab Zeppelin ya teman-teman. Karena memang Zeppelin itu mempermudah dalam proses handover-nya. Tapi ketika nanyanya itu tahun 2022, di mana Figma itu sekarang sudah sekompleks itu penggunaannya dan memudahkan sekali oleh desainer, maka jawabannya adalah saya lebih prefer menggunakan aplikasi Figma ya teman-teman sekarang. Dan terlebih lagi fungsionalitas dari handover itu bagaimana? Kan kita juga nanya dulu kan ke tim developernya itu enaknya menggunakan aplikasi apa. Tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu ketika saya nanya ke tim developer itu mereka lebih prefer menggunakan aplikasi Figma ya teman-teman. Gitu. Kita jawabannya Mbak Ica. Oke, mungkin semoga menjawab ya Mbak Ica atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya ini ada dari Mas Ali lagi nih. Ini menarik nih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Mas Rafli menanggapi kalau semisal developer menerapkan desain yang berbeda dengan desain yang seharusnya, seperti penerapan grid system, warna, tipografi yang berbeda, dan lainnya. Terus yang kedua, apakah konversi aset seluruhnya dilakukan oleh developer atau desainer? Nah, mungkin boleh langsung dijawab, Mas Rafli. Oke, terima kasih Mas Ali Akbar ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama itu kan terkait dengan misalkan developer itu menerapkan desain yang berbeda dengan desain yang seharusnya. Kan kita kembali lagi ke penerapan dalam aplikasinya. Itu memang nggak 100% itu akan berjalan sesuai dengan desainnya teman-teman. Itu hampir setiap desainer itu pasti pernah ngerasain apa yang didesain kok nggak sesuai sama hasil di developnya. Nah itu hal yang lumrah ya teman-teman dalam proses mengembangkan suatu aplikasi. Nah kalau misalkan seperti perbedaan seperti warna, tipografi itu kan hal yang krusial teman-teman, karena kan dalam proses kita berdiskusi atau berkolaborasi kan biasanya tim developer itu akan nanya ada nggak style guide-nya teman-teman, ada nggak style guide itu kayak istilah kayak pewarnaannya, tipografinya, grid system-nya. Nah itu mungkin kalau misalkan berbeda terkait dengan grid system, warna dan tipografi itu mungkin akan diprotes oleh tim-tim desainer karena memang warna, tipografi dan grid system itu adalah hal yang krusial dalam suatu desain. Jadi kita biasanya akan tetap berdiskusi. Ini tipografinya kurang, misalkan untuk fontnya di desainer itu udah ukuran 16, tapi di develop itu malah ukuran 10. Itu kan tentu tidak terlihat di dalam website ya teman-teman ketika proses di develop. Tapi ketika yang berbeda itu adalah tampilannya, misalkan seharusnya buttonnya itu panjang atau pendek, itu bisa dimaklumi teman-teman, karena salah satunya juga misalkan terkait dengan ada beberapa desain yang dirubah oleh tim developer ya, mungkin itu untuk mempermudah tim developer untuk melakukan pengembangan ya teman-teman, atau untuk melakukan developer gitu. Jadi kayak bisa dimaklumi lah kalau misalkan memang desainnya tidak berbeda jauh, tapi intinya terkait dengan fungsionalitas lagi, apakah website ini sudah sesuai informasinya, apakah sudah bisa diserap informasinya oleh user. Kemudian pertanyaan kedua ya dari Mas Ali, itu apakah konversi aset seluruhnya dilakukan oleh developer atau desainer? Jadi untuk tahap awal itu biasanya aset itu dilakukan oleh tim desainer ya teman-teman. Jadi tim desainer itu akan mengkonversi seluruh aset ya ke dalam bentuk WP, JPG, PNG dan sebagainya. Jadi ketika tim developer itu
ingin mencari aset itu akan langsung mendownload teman-teman. Tapi memang kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan tim developer kan ingin cepat ya dalam proses mendevelopnya. Ketika desainnya sudah jadi, tapi asetnya itu ada yang kurang. Kalau misalkan tim developer kan nggak mungkin dong nanya ke tim desainer, tolong dong aset eksportin ini di Figma. Karena kan kita ada juga kan teman-teman yang WFH itu ada yang nggak langsung buka HP-nya. Tapi kalau misalkan kita lagi WFH bareng, biasanya tim developer itu akan meminta tolong ke tim desainer, tolong dong untuk asetnya diekspor gitu. Tapi bisa juga tim developer akan langsung mengekspor asetnya gitu di dalam aplikasi Figma-nya. Mungkin gitu dari Mas Ali ya. Apakah sudah membantu, Mas? Oke, gimana Mas Ali? Oke. Terima kasih jawabannya Mas Rafli. Nah, ini ada lagi nih dari Burista mungkin. Bagaimana nih perasaan Mas Rafli sebagai seorang desainer ketika desain yang sudah dikerjakan dalam waktu yang tidak sebentar, juga dengan effort yang besar, kemudian ketika diserahkan, ditolak, atau revisinya banyak. Kemudian apa yang Mas Rafli lakukan sebagai solusi? Gimana nih Mas Rafli nih? Mungkin relate banget nih ya, udah berdasarkan pengalaman sering nih. Gimana? Oke, benar sekali. Jadi kalau misalkan tim desainer itu ketika melakukan suatu desain itu pasti nggak akan langsung namanya di ACC atau istilahnya disetujui oleh klien ya teman-teman. Nah, itu perasaan saya itu sebenarnya kalau dibilang kecewa enggak sih teman-teman. Karena kan kita juga untuk mendapatkan sebuah desain yang perfect, untuk mendapatkan sebuah desain yang istilahnya itu good gitu kan, itu juga perlu namanya iterasi. Jadi dalam proses desain juga itu ada namanya iterasi atau proses pengulangan. Jadi kita tuh dengan senang hati untuk melakukan desain ulang gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan revisinya banyak itu tentu, apalagi dalam proses awal mendesain ya teman-teman, itu pasti misalkan kayak jarak spacingnya terlalu dekat, atau misalkan ini ada namanya white space. Jadi white space itu kayak misalkan di dalam suatu landing page itu ada satu space yang nggak ada isinya gitu kan. Itu sering terjadi di dalam landing page gitu. Kemudian solusi apa yang saya lakuin gitu? Biasanya saya berdiskusi biasanya kalau misalkan dalam mengerjakan satu project itu nggak akan mungkin kita mengerjakan seorang diri gitu. Kita tuh harus berdiskusi ke partner kami, misalkan saya partnernya ada Dela, kemudian ada Mas Rizal juga. Itu kita bertiga tuh berdiskusi bagaimana ya untuk landing page ini agar terlihat bagus. Apa misalkan ada catatan dari mentor terkait dengan desainnya, itu biasanya langsung direvisi oleh tim desainer. Juga sebelum kita melakukan presentasi di depan klien itu kita sesama partner gitu, sama anak desainer juga, kita akan saling berdiskusi atau untuk saling memberikan masukan terkait dengan desainnya. Apakah desain itu terlihat sudah menarik? Apakah desain itu sudah user friendly, atau informasi yang didapatkan itu apa istilahnya sudah bagus atau belum gitu loh. Begitu. Jadi solusi yang diberikannya ya tetap berdiskusi kepada tim desainer dan mentor begitu, teman. Begitu Ibu Rizda. Oke. Oke, mantap. Gimana Bu? Apakah ada pertanyaan lagi? Itu salah satu struggle juga ya Mas Rafli ya. Memang perbanyak komunikasi sih sama klien juga supaya selinear nih apa yang dimauin sama klien, dan juga kita sebagai desainer tuh yang apa namanya ya, berperan sebagai konsultan juga gitu kan. Kita dari sisi teknisnya mungkin bisa sama-sama menyamakan persepsi. Gitu. Mungkin itu saja kali ya, pertanyaannya dicukupkan. Nanti teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau kepo lebih lanjut terkait desain proses ataupun materi tentang hand off ini, itu feel free banget untuk bisa langsung kontak kepada masing-masing speaker, yaitu ada Madela dan juga Mas Rafli. Tadi juga udah di-share ada IG-nya dan juga ada link-nya, bisa langsung connect aja. Mungkin itu, terima kasih Mas Rafli atas penjelasannya, dan juga Mbak Dela ya, tadi Mbak Dela di sesi pertama. Nah, harapannya mungkin teman-teman bisa
mendapatkan insight baru nih setelah mengikuti acara Arkatama Talk kali ini. Dan juga mungkin teman-teman yang sekarang ada di posisi di posisi lain yang ingin terjun ke dunia UI UX juga bisa dapetin pemantik gitu untuk masuk ke dunia UI UX, dan sekarang jadi tahu gitu bahwa kerjaan seorang desainer itu nggak cuman bikin desain aja terus kita lepas kerjaan, ternyata ada pemindahan kerjaan dari desainer ke developer supaya desain yang kita bikin itu bisa di-develop dengan maksimal. Mungkin itu saja. Mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi kali ya sebelum ditutup acaranya. Ya teman-teman yang off cam bisa di on cam kan dulu kameranya. Nanti untuk sesi pendokumentasinya bisa dibantu sama operator. Yuk yang belum on cam. Oke, ditunggu ya. Mungkin bisa langsung ready Mbak Wid sebagai operator. Oke, minta tolong aba-aba ya, Mas. Oke, mungkin screen pertama bisa bergaya. 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin screen kedua. Yuk, bergaya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nah, screen terakhir mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua, Mbak? Sudah, Mas. Oke. Mungkin akhir kata, terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia ngikutin acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang tadi di-share sama Mbak Dela dan juga Mas Rafli bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Arkatama yang sudah menyediakan wadah buat kami semua untuk mampu melatih apa yang udah kami dapat gitu, baik dari sisi public speaking maupun pengimplementasian ilmu yang udah didapat di PT Arkatama sendiri. Mungkin itu saja akhir kata. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you in the next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.